Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Novianto, Wahidatul Inayah, Dino Oktavia, Novia Ika Safitri, Laila Sofia Nazah akan presentasikan tentang job profile. The first material is a translator. A translator is the basic classification in a translation agency. A translator is someone who does all of the job, in this case, the translation process, that's supplying translation product to client. Nowadays, translators tend to categorize themselves depend on the same group, institution, association, or at least the same forum. In this case, financial translator still categorized into specialism translator. And recently, there have been localizer as a newcomer to this business, which are classified into 3 subgroups such as software localizer, website localizer, video game localizer. Jadi, translator merupakan bagian paling dasar dari sebuah translation agency. Translator merupakan seorang yang mengerjakan semua tugas guna memenuhi permintaan klien. Tugas dalam hal ini merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan tentang proses translate yang akan menghasilkan sebuah produk translate. Dan sekarang ini translator cenderung untuk menggolongkan diri mereka pada sebuah agensi, institusi, asosiasi maupun forum yang sama dengan jenis mereka. Dan sebagai contoh, financial translator masih digolongkan sebagai translator profesional. Dan baru-baru ini muncullah localizer dalam ranah dunia penerjemah. Localizer ini sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu software localizer, website localizer, dan video game localizer. Selanjutnya adalah spesialis operator. Berbagai tugas yang biasanya dilakukan oleh seorang penerjemah lepas dapat menjadi suatu pekerjaan sendiri di lingkungan profesional tertentu, dalam jasa, perusahaan, atau bahkan kelompok, dengan persyaratan komunikasi multibahasa yang signifikan. Nah, khususnya pada perusahaan penerjemahan. Pembagian kerja ini dapat terjadi karena perusahaan cukup besar untuk meningkatkan stafnya berspesialisasi dalam jenis tugas tertentu, atau karena keadaan membuatnya tidak mungkin untuk menyelesaikan kontrak tanpa merampingkan suatu operasi. Nah, seperti yang terjadi dalam kasus kontrak yang sangat besar. Awalnya dirancang untuk meningkatkan kualitas atau bahkan untuk meningkatkan produktivitas. Berikut ini ada beberapa jenis suatu pekerjaan. Nah, yang pertama adalah mempekerjakan banyak penerjemah, baik sebagai staf bergaji atau sebagai penerjemah lepas subkontraktor, sering menerjemahkan secara batch dengan beberapa penerjemah menerjemahkan yang berbeda, bagian dari dokumen yang sama atau pada dokumen terkait yang berbeda. Memanfaatkan terjemahan berbantu komputer secara ekstensif yang memerlukan akses ke sumber terminologi atau fraseologi skala besar, atau pemrosesan teks sebelumnya untuk memastikan bahwa teks tidak menyertakan item atau segmen yang diterjemahkan. Jika terjadi, perangkat lunak tidak akan dapat mengenali dan memproses. Memanfaatkan memori terjemahan secara ekstensif, menggunakan mesin terjemahan, bertekad untuk mengoptimalkan dan meningkatkan produktivitas penerjemahan dengan mengurangi usaha yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang memakan waktu dan berulang. Merancang, merakit, dan memperbarui sumber terminologi dan fraseologi. Nah, selanjutnya rancangan dan perbarui memori terjemahan yang besar. Ini juga harus dimiliki bersama oleh semua karyawan atau subkontraktor. Bersikeras pada teknik terminografi dan fraseografi tertentu. Bersikeras pada kontrol kualitas dan ingin memastikan bahwa semua keterampilan yang relevan adalah tersedia pada saat dibutuhkan. Dirancang pertama dan terutama untuk meningkatkan kualitas terjemahan. Masing-masing pekerja pra-penerjemah, ahli terminologi, ahli frase, editor, revisor, manajer proyek, dan lain-lain harus dipegang oleh orang-orang yang sedang atau pernah berlatih penerjemahan. Hanya penerjemah yang dapat meredakan ketegangan dan konflik yang enggan kerjasama antar pendatang baru berteknologi tinggi
dan penerjemah kuno mungkin menyebabkan cenderung membenci upaya untuk membantu mereka dalam bekerja atau untuk merevisi produksi mereka. Mereka akan cenderung menafsirkan peraturan baru sebagai langkah untuk merapas otonomi mereka atau mengambil alih sebagian. Faktanya, spesialisasi sebenarnya terlalu mudah dikaitkan dengan otomatisasi. Nah, berikut adalah profil keterampilan personal baru dalam banyak kasus sama dengan kualifikasi suatu pekerjaan. Yang pertama adalah pra-penerjemahan paruh waktu, full-time translator. Penerjemah penuh waktu ini sepenuhnya memproses materi yang akan diterjemahkan sebelum penerjemah benar-benar mulai mengerjakan pekerjaan. Semua penerjemah memang melakukan tugas pra-penerjemah, tetapi pra-penerjemah full-time ini tidak pernah melewatkan tahap pra-penerjemah. Yang kedua adalah Information Retriever and Documentation Manager, pengambil informasi dan manajer dokumentasi. Pengambil informasi dan manajer dokumentasi ini melakukan semua tugas pencarian dan pengelolaan informasi terkait dengan semua terjemahan yang ada. Ketika satu orang secara khusus bertanggung jawab atas pencarian informasi dan manajemen dokumentasi di suatu perusahaan atau organisasi, orang tersebut juga akan membawa tugas-tugas pengolahan dokumentasi umum yang berkaitan dengan domain terjemahan organisasi dan customer gitu. Yang ketiga adalah terminolog. Setiap kali ada fungsi khusus dan pekerjaan terminologis, orang itu akan yang pertama membuat memoris terjemahan dan tetap perbarui. Kompilasi kamus yang digunakan untuk berbagai terjemahan yang sedang berlangsung. Membuat dan memperbarui sumber daya terminologi yang digunakan di perusahaan atau suatu layanan. Menyarankan penerjemah tentang terminologi terbaik untuk digunakan, terutama ketika istilah standar, penggunaan lokal atau neologi yang terlibat, memfasilitasi akses ke sumber daya terminologi perusahaan atau layanan, memperbarui dan memperluas sumber daya terminologi perusahaan atau layanan, menjawab pertanyaan apapun oleh penerjemah tentang pertanyaan terminologi, misalnya kamus baru tersedia, standar terminologi, keputusan kebijakan bahasa, komentar pemecahan masalah, dan lain-lain. Nah, dua aspek lebih lanjut harus digarisbawahi. Yang pertama adalah terminologi, umumnya adalah seorang fraseolog, dan tugas ahli terminologi sekarang diakui oleh bonafide pekerjaan dalam perusahaan tertentu. Ada juga sejumlah kecil freelance, istilah yang melakukan pekerjaan atas nama sejumlah perusahaan atau organisasi, menyusun dan mengelola sumber daya terminologi mereka, yaitu umumnya kamus internal perusahaan atau organisasi yang tersedia di CD-ROM atau melalui internet, atau buat kamus untuk dipublish gitu. Namun harus ditekankan bahwa istilah murni dan jauh dari antara keduanya. Dengan beberapa pengecualian, keterampilan manajemen terminologi dianggap sebagai salah satu komponen dasar penerjemah atau multimedia multibahasa profil keterampilan insinyur. Dan beberapa istilah yang berlatih penuh waktu akan ditemukan di organisasi internasional atau di perusahaan penerjemahan yang besar. Yang keempat adalah fraseologi. Kapanpun pekerja khusus ahli frase ada, pekerja itu akan membuat memoris terjemahan dan tetap perbarui, menyusun fraseologi yang digunakan untuk berbagai terjemahan yang sedang berlangsung,
membuat dan memperbarui sumber fraseologi yang digunakan di perusahaan atau layanan, menyerahkan penerjemahan tentang ungkapan terbaik untuk digunakan, terutama ketika frase standar dan penggunaan lokal yang terlibat, memfasilitasi akses ke sumber daya fraseologis perusahaan atau layanan, memperbarui dan memperluas sumber fraseologis perusahaan atau layanan, menjawab pertanyaan apapun oleh penerjemah tentang pertanyaan terkait ungkapan, misalnya, baru direktori yang tersedia, standar fraseologi, keputusan kebijakan bahasa, klien komentar pemecahan masalah, dan lain-lain. Pada saat itu, ahli frase tetap menjadi aneh dan luar biasa, tetapi mungkin akan datang ke mereka sendiri dalam waktu dekat karena klien mereka lebih menuntut ketika datang untuk menggunakan ungkapan yang benar. Kebetulan, ahli frase adalah ahli dalam bahasa yang dikendalikan atau disederhanakan. Bahasa dirancang sedemikian rupa sehingga istilah atau frasa tertentu hanya dapat memiliki satu arti dan bahwa suatu konsep hanya dapat memiliki satu nama atau sebutan. Frasa tertentu hanya dapat memiliki satu arti dan suatu arti tertentu dapat hanya diungkapkan dalam satu frase sebagai satu frase. Baik ahli terminologi maupun fraseologi berada dalam bisnis rasionalisasi atau penyederhanaan bahasa, sehingga makna yang ambigu dikurangi atau dihilangkan sama sekali gitu. Nah, contohnya adalah bahasa Prancis yang disederhanakan atau dirasionalkan. Itu seperti bisa juga bahasa Inggris yang lebih disederhanakan. Yang kelima adalah pure translator atau penerjemahan murni. Dalam organisasi berbasis tugas, penerjemah adalah orang yang mengubah materi diproses oleh pra-penerjemah ke dalam materi yang diterjemahkan yang akan dikoreksi atau direvisi oleh post-translator. Dengan demikian juga menjadi operator spesialis dengan cara yang sama seperti terminologis. Yang keenam adalah post-translator dan post-editor. Post-translator bertanggung jawab untuk memeriksa, membaca, dan merevisi pekerjaan dilakukan oleh penerjemahan manusia. Sedangkan post-editor mengerjakan materi yang diterjemahkan oleh semacam mesin penerjemahan mesin. Banyak denominasi pekerjaan dan definisi pekerjaan yang berbeda dapat ditemukan dalam profesi, tetapi pekerjaan itu terutama terdiri dari dalam proofreading dan revisi. Tugas yang dilakukan oleh post-translator dan post-editor kini menjadi pekerjaan mereka sendiri, terutama karena terjemahan otomatis akan kembali masuk dan beberapa orang akan mengatakan dengan sepenuh hati, dan standar kualitas terjemahan menjadikannya wajib. Post-translator dan post-editor dapat didistribusikan lebih halus antara berbagai operator dengan pekerjaan yang sesuai. Selanjutnya adalah proofreader atau pembaca bukti. Fungsi proofreader sama dengan industri penerjemahan dengan penerbitan, kecuali dia bekerja pada materi penerjemahan. Proofreader ini adalah junior yang melakukan materi memeriksa dan melaksanakan apa yang paling mereka sering disebut dengan linguistik revisi, bertujuan untuk kebenaran linguistik. Selanjutnya adalah revisor. Revisor adalah penerjemah berpengalaman yang sangat terampil, yang tugasnya adalah meningkatkan penerjemahan materi ke dalam semua standar dan persyaratan kualitas yang berlaku. Keduanya secara bersama-sama bertanggung jawab atas kualitas tertinggi dari terjemahan. Dalam praktiknya, denominasi pekerjaan proofreader dan revisor digunakan dengan acuh tak acuh untuk merajuk pada orang yang
terlibat dalam proses kontrol kualitas post-translator. Selanjutnya adalah editor atau integrator. Dalam arti luas, editor pada umumnya mengacu pada orang yang bertanggung jawab untuk tata letak halaman, ilustrasi, pemformatan, tangkap layar, integrasi pesan, kode perakitan kembali, dan tugas lain yang diperlukan untuk menginstal dokumen yang diterjemahkan pada media pendukung dalam format yang diperlukan. Siap untuk pengiriman atau distribusi. Faktanya, editor integrator bertanggung jawab atas semua pekerjaan pemasangan kembali ditambah integrasi bahan yang dipasang kembali ke medianya. Selanjutnya adalah translator plus. Nah, pada saat langkah ini jelas menunjukkan peningkatan spesialisasi operator sebagai bagian dari pembagian tugas dalam proses global penyediaan terjemahan layanan paralel, bergerak menuju kompetensi ganda, dan bisa dikatakan pekerjaan ganda juga menjadi jelas. Ini berarti penerjemah menggabungkan keterampilan terjemahan mereka dengan jenis lain dari kompetensi. Okay, let me continue. The next point is project manager. Project manager is the person who is responsible for a particular contract or assignment in a translation company or service. Nah, jadi yang dimaksud dengan project manager adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk kontrak dalam sebuah agensi penerjemahan. Nah, dalam agensi penerjemahan, seorang project manager ini juga memiliki tugas untuk berhubungan atau bekerja sama dengan klien. Selain itu, project manager juga memiliki tugas atau kewajiban untuk mengawasi jalannya sebuah proyek penerjemahan. Oke, yang selanjutnya adalah project manager task. Jadi sebagai seorang project manager itu terdapat beberapa tugas. Yang pertama adalah recruiting the translators and other operators. Jadi seorang project manager memiliki tugas untuk merekrut penerjemah dan juga operator lain. Kemudian yang kedua adalah managing the human resource, software, and finance. Seorang project manager itu harus mengatur sumber daya manusia, kemudian finansial, software, dan juga hardware. Yang ketiga adalah negotiating. Nah, seorang project manager itu merupakan perantara dari pihak agensi penerjemahan untuk berhubungan dengan klien, untuk negosiasi dengan klien. Yang ketiga adalah planning the job. Seorang project manager memiliki tugas untuk merencanakan sebuah project. Nah, yang selanjutnya adalah deciding on the workflow. Karena seorang project manager itu memiliki tugas untuk merencanakan job, jadi seorang project manager ini juga memiliki hak untuk menentukan alur kerja ya. Dan yang terakhir adalah preparing the source material for translation. Jadi seorang project manager itu juga harus menyiapkan materi sumber yang akan digunakan dalam proses translation. Selain itu, seorang project manager juga harus menyiapkan translation kit yang akan digunakan oleh seorang penerjemah dalam proses penerjemahan. Oke, poin yang selanjutnya adalah project manager's responsibilities. Nah, jadi selain tugas-tugas yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, seorang project manager itu juga memiliki beberapa kewajiban sebagai berikut. Yang pertama adalah manage the entire life cycle of individual translation projects to achieve highest level of client satisfaction, quality, and efficiency. Nah, jadi kewajiban utama yang dimiliki oleh seorang project manager adalah mengatur jalannya suatu project penerjemahan sehingga mencapai tingkat kepuasan klien yang maksimal. Dengan cara bagaimana? Nah, caranya adalah selalu mengupdate progres dari produk terjemahan
kepada kepala tim, kemudian melapor jika ada masalah sehingga dapat dicarikan solusinya. Selain itu, seorang project manager itu juga harus berkonsultasi kepada kepala tim atau tim leader terkait dengan alokasi rencana dan juga elemen-elemen yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah proyek penerjemahan. Nah, untuk memastikan untuk mencapai tingkat kepuasan klien yang maksimal, seorang project manager itu memiliki kewajiban untuk memastikan kualitas hasil terjemahan dengan cara menerapkan a strict quality control process for all jobs before delivery to the client. Jadi menerapkan kontrol kualitas yang tegas sebelum pekerjaan atau hasil terjemahan itu disampaikan atau diberikan kepada klien. Kemudian yang selanjutnya adalah priority tasks while handling multiple projects simultaneously. Dan yang terakhir adalah ensure that the client is satisfied with the service and the cost throughout the project. Nah, jadi seorang project manager itu juga memiliki kewajiban untuk berhubungan ataupun berkomunikasi dengan klien dan juga memastikan bahwa klien itu puas terhadap pelayanan dan juga harga yang diberikan oleh sebuah agensi penerjemahan. Now I will explain about technical writer. Technical writer is a professional writer that communicates complex information. Technical writer break down complex technical products into easy to understand guides that help the end user understand how to use the products and service. Jadi maksudnya yaitu penulis teknis yaitu penulis profesional yang memecah produk teknis yang kompleks menjadi paduan yang mudah dipahami, yang membantu pengguna akhir memahami cara penggunaan produk dan layanan. Jadi contohnya membuat user manual, yaitu bagaimana cara penggunaan sistem untuk mengelola suatu proses terjemahan. The multilingual technical writer shares with the translator a number of closely related skills like documentation techniques, terminology search, phraseology management, ICT skills, etc. Jadi penulis teknis multibahasa itu berbagi dengan penerjemah sejumlah keterampilan yang terkait dengan teknik dokumentasi, pencarian terminologi, manajemen phraseology, keterampilan TIK, dan lain-lain. To many people, multilingual technical writing belongs at least in part to the translation industry, if only because quite a few trained translators turn to technical writing, and the skills required are often taught at least as a specialist option in several translator training institutions. Jadi kebanyakan penulisan teknis multibahasa termasuk dalam industri penerjemahan, karena beberapa penerjemah terlatih beralih ke penulisan teknis dan keterampilan yang dibutuhkan juga sering diajarkan, setidaknya sebagai pilihan spesialis di beberapa lembaga pelatihan penerjemah. Many translators more or less gradually slip into technical writing, more especially when this actually means going into multilingual content management. After all, they are the people who can write and know how content should be selected, organized, and formulated for maximum efficiency. Jadi banyak penerjemah secara bertahap tergelincir ke dalam penulisan teknis. Bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang dapat menulis dan mengetahui bagaimana konten harus dipilih, diatur, dan diformulasikan untuk efisiensi maksimum. Okay, the next is multilingual multimedia communication engineer. For the first, we will discuss about multilingual. The world translation profession is moving more and more rapidly towards a redefinition of what a translator is. The new translator must in fact be ready to undertake as many of the tasks listed and described above as he can. This becoming an information management expert, technician, terminologist, phraseologist, translator, adapter, and etc. Jadi di sini maksudnya adalah ketika seorang penerjemah akan menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lainnya, tentunya dia harus memahami
kedua bahasa tersebut. Jadi di sini seorang penerjemah bisa memahami lebih dari satu bahasa, dua bahasa, dan bahkan tiga bahasa. Yang dipahami tidak hanya tentang peralihan arti dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, akan tetapi juga harus memahami tentang gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa tujuan. Tidak hanya itu, ketika seorang penerjemah akan menerjemahkan suatu teks, tentunya penerjemah tersebut harus memahami betul-betul tentang isi teks tersebut. Seperti halnya ketika seorang penerjemah akan menerjemahkan teks yang berisi tentang kedokteran, tentunya seorang penerjemah itu harus memahami sedikit banyak tentang kedokteran, seperti bahasa-bahasa ilmiah yang ada di bidang kedokteran tersebut. Selanjutnya, the next is multimedia communication engineer. If you add the skills of the video technician in certain cases and those of the subtitle, overtitle, localizer linguist with a smattering of sociology and ethnology, because good communication requires a knowledge of the cultural background of the target group, plus the ability to plan and manage project, to carry out quality control, general management skills, and last but not least, the ability to use a wide range of software. Then this good all-round is ready for the new multilingual multimedia communication market. Jadi di sini seiring dengan berjalannya waktu tentunya teknologi itu semakin berkembang. Dan salah satu di bidang multimedia communication engineer ini, pada bidang translation itu ada yang namanya iGisap. iGisap digunakan untuk menambahkan subtitle atau arti pada sebuah film ataupun vlog dari bahasa Inggris menuju bahasa Indonesia ataupun dari bahasa lainnya. Ya, dengan perkembangan waktu ini, iGisap itu bisa digunakan untuk mengukur seberapa lama terjemah itu muncul, menyesuaikan dengan video yang ada. Jadi di sini multimedia ini adalah sebuah audiovisual yang merupakan produk dari penerjemahan. Yang salah satunya adalah subtitle. Jadi gabungan dari multilingual multimedia communication engineer itu tadi menghasilkan sebuah subtitle film. Itu salah satu produk dari multilingual dan multimedia communication engineer. Dan juga sekarang ada beberapa software atau aplikasi yang bisa digunakan untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris menuju bahasa Indonesia ataupun dari bahasa-bahasa lainnya. Okay, thank you for our presentation. We do apologize if we have mistakes, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.